Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah Parit TV yang berbahagia, sahabat-sahabat yang budiman, berbudi dan beriman. Hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela, sekaligus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Jangan lupa, di sana ada hak anak-anak yatim, janda-janda tua, orang-orang jompo yang tidak mampu, yang mana hak itu harus kita berikan kepada mereka. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengisinya dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Dan termasuk kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk amal kita kepada Allah adalah bersedekah. Maka dari itu, momentum Ramadan ini, mari bersama kita tingkatkan amal sedekah kita kepada mereka yang membutuhkan. Dan ketahuilah wahai sahabatku, ketika harta yang kita gunakan, harta yang kita keluarkan untuk bersedekah, kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, dia akan menjerit sekencang-kencangnya. Hanya saja kita sebagai manusia tidak bisa mendengarkan. Lantas jeritan apa dari harta yang telah kita keluarkan untuk sedekah? Ada 3. Jeritan yang pertama, kuntu faniyan fasirtu bakian. Dulu aku rusak, hilang, musnah. Namun setelah engkau sedekahkan, aku menjadi kekal. Misalkan saja, kita punya uang 5.000. Kita gunakan untuk membeli jajan. Habislah uang tersebut. Tapi ketika uang 5.000 kita berikan di kotak amal, kita masukkan ke panti asuhan, harta itu akan kekal dan tidak akan pernah habis. Itu cerita yang pertama. Kemudian cerita yang kedua, kuntu qalilan fasirtu katsiron. Sahabat yang budiman, uang 5.000 menurut Anda besar atau kecil? Untuk orang zaman sekarang pasti kecil ya. Karena mungkin uang 5.000 itu hanya bisa dipakai untuk membeli jajan apalah, gorengan 5 biji lah. Sedikit. Tapi kalau uang 5.000 kita alokasikan fisabilillah untuk amal sedekah kita, dia akan menjadi tambah banyak. Sebagaimana dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ketika kita menginfakkan, mengeluarkan harta yang kita miliki di jalan Allah, sebagaimana kita menanam 1 biji. Dari biji yang 1 itu kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. 7. Nah, ini 7 ya. Nah, dari 7 itu menumbuhkan 100 biji lagi. Maka kalau kita kalikan 1 kali 7 kali 100 berarti 700. Kalau uang yang 5.000 tadi, yang sedikit menurut kita untuk sedekah, maka bisa jadi uang 5.000 menjadi berapa? Coba kita hitung bersama-sama. 5.000 kali 1, 5.000. Kali 7, 35.000. Kali 100, 3.500.000. Maka dari itu, jeritan harta yang kita keluarkan di jalan Allah, yang kedua adalah itu. Kuntu qalilan fasirtu katsiran.
Pemirsa Hasanah Batik TV yang berbahagia, sahabat yang budiman, berbudi dan beriman. Lantas cerita yang ketiga dari harta yang kita keluarkan di jalan Allah adalah apa? Kunta hafidtani fal'an hafidtuka. Dulu engkau yang menjagaku, tapi sekarang aku yang akan menjaga. Maaf, kalau kita punya uang, pasti kita akan menjaga uang tersebut biar tidak hilang. Ada sebagian ditaruh di dompet, atau di tas, atau di bawah bantal. Ya lebih aman lagi ditabungkan di sebuah bank tertentu. Kita yang menjaga harta itu. Tapi ketika harta yang sudah kita keluarkan di jalan Allah untuk sedekah, untuk amal jariah, untuk orang yang membutuhkan, maka harta tersebut yang akan menjaga kita. Karena apa? Secara kodrat atau sunnatullah, ketika orang berbuat baik, pasti orang yang pernah orang yang pernah kita perbaiki tersebut, apa bahasanya ya? Mereka akan berbalik berbuat baik kepada kita. Tapi jangan sampai kemudian kita berbuat baik pada orang lain, kita mengharap imbalan yang baik pula kepada yang bersangkutan. Justru yakinlah Allah akan memberikan jalan yang begitu luas kepada makhluknya yang ada di bumi ini bagi orang yang berbuat baik. Maka dari itu di bulan puasa ini mari bersama kita tingkatkan amal kebaikan kita, termasuk sedekah kita, agar kita tergolong orang-orang yang diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik, dan mudah-mudahan pula akan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari manapun, dari siapapun. Amin ya rabbal alamin. Sekian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya Nur Komar As-Sahuri mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pekalongan, Kota Batik, wangi ganteng kaya aku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.